Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya hingga saya bisa menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang dibimbing oleh Ibu Nabila Yasmin MP Hill. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Aina Rahab dari kelas Biologi 2 semester 3, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Islam yang hadir di tengah kerasnya peradaban jahiliyah melalui Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, untuk selanjutnya Islam mampu bermetamorfosa menyebar hampir ke seluruh penjuru jagat. Setelah masa Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Islam yang muncul sesudahnya. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dalam dua periode. Periode yang pertama yaitu periode Mekah yang memiliki ciri pokok, pembinaan, dan pendidikan tauhid. Periode kedua yaitu periode Madinah yang memiliki ciri pokok, pendidikan sosial, dan politik. Pada periode Mekah terbagi menjadi 3 tahapan dakwah. Yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana Nabi hanya menyampaikan pada kalangan keluarga dan teman dekat beliau. Ini berlangsung selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu itu, telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan, di mana Nabi berdakwah ke segenap lapisan masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Namun respon yang ia terima sangat keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah saat itu. Muhammad dan banyak pemeluk Islam disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah. Dari hari ke hari, penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, hingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah keluar Mekah. Yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah. Karena keadaan semakin mendesak, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwakan Islam ke Habasyah. Namun, siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terus dilakukan dan semakin menjadi-jadi, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk hijrah untuk yang kedua kalinya. Sementara itu, Rasulullah SAW tetap berada di Mekah untuk terus mendakwahkan agama Allah buat penduduk Mekah. Dalam beberapa waktu, sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduk.
Selanjutnya, periode Madinah. Pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid, mempersatukan dan mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru, dan mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Masih pada periode Madinah, periode ini periode penyebaran Islam dan peradabannya yang dimulai sejak masa Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi hingga saat ini. Terdapat masa-masa kejayaan peradaban Islam yang kemudian diwarisi oleh peradaban dunia. Dan periodisasi peradaban Islam tersebut secara umum terbagi menjadi 3 periode, yang antara lain periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pada periode klasik terbagi menjadi 2, masa kemajuan Islam pada tahun 650 sampai 1000 Masehi dan masa disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Masa ini disebut sebagai awal dari masa keemasan Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabia atau disebut Arabian Peninsula, yang selanjutnya diteruskan oleh Abu Bakar yang menjabat sebagai Amir al-Mu'minin tahun 632 sampai 634 Masehi, yang disambung oleh Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi, dan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Pada masa ini, Islam mulai tersebar luas di luar wilayah semenanjung Arab. Masa kemajuan Islam pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa ini, budaya Arab berkembang, ilmu-ilmu keagamaan mulai disusun, penyair-penyair Arab baru bermunculan, dan perhatian dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Kalau pada masa disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi, Islam mundur dari pentas atau panggung peradaban dunia. Upaya diterjemahkannya buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat karangan para ahli dan filsuf Islam ke dalam bahasa Eropa. Selanjutnya pada periode pertengahan. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam, kecuali hanya sedikit. Perkembangan itu pun hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah, seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain. Rekaman sejarah yang paling terlihat dan dikenal masyarakat pada umumnya pada zaman ini adalah penaklukan Konstantinopel dari kerajaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Selanjutnya periode modern. Pada masa ini, kiblat ilmu pengetahuan berganti, yang sebelumnya ke Yunani menjadi ke barat. Pada masa ini bisa disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam atau modernisasi
modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Ide pembaruan itu sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan oleh Ki Haji Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Gencarnya gerakan penerjemah, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri, termotivasi dan oleh metode berpikir filsuf Yunani, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Faktor penyebaran kemunduran peradaban Islam. Adanya perpecahan umat Islam, ilmu pengetahuan yang menyimpang, kurangnya kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan, lunturnya nilai-nilai Islami dalam diri umat Islam, dan kerusakan budi pekerti. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini yaitu penyebaran ajaran Islam dan ekspansinya ke berbagai penjuru dunia telah berhasil membawa kemajuan pada setiap masanya, baik dari segi keagamaan maupun non-agama yang berupa ilmu pengetahuan. Dengan demikian, telah memberikan bukti bahwa Islam dan peradaban yang telah dibangunnya pada masa lalu telah memberikan investasi besar pada pencapaian peradaban dan perdamaian dunia modern saat ini. Untuk itu, dituntut adanya sikap saling menerima dan menghargai perbedaan masing-masing. Baiklah teman-teman, itulah tadi yang dapat saya sampaikan sedikit tentang kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir video. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.